100 ml per meter kubik ini adalah sebagai dosis yang mutlak yang harus kita aplikasikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BFTpedia. Kali ini kita akan sharing seputar bagaimana kita mempersiapkan kolam ikan nila, terutama di kolam terpal, agar ketika ikan nila masuk, ikan nila langsung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam budidaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng agar channel kita dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita petani ikan, petani pemula. Oke, langsung saja. Yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan media air. Ya, media air yang kita gunakan yaitu air yang bersih. Nah, sebelum kita menyediakan air di kolam yang terpal yang sudah kita siapkan, tentunya sebelumnya kita sudah membersihkan kolam tersebut dari berbagai macam sisa-sisa amoniak yang menempel di kolam tersebut. Untuk video pembersihan kolam dapat kita saksikan di video saya yang sebelumnya. Langsung saja. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam persiapan kolam ikan. Yang pertama adalah probiotik. Kemudian yang kedua adalah kapur dolomit. Yang ketiga adalah garam krosok atau garam non-yodium. Dan yang keempat adalah molase. Setelah dalam pembahasan kali ini, nanti akan saya jelaskan dari manfaat beberapa bahan tersebut, sekaligus kita aplikasikan dalam pencampurannya di persiapan kolam ikan kita. Oke, yang pertama yang perlu kita masukkan adalah garam dapur atau garam krosok. Dosis yang kita gunakan adalah 1 kg sampai 2 kg untuk 1 meter kubik, ya. 1 kg 1 sampai dengan 2 kg per meter kubik. Garam di sini kita larutkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Kemudian kita campurkan ke kolam yang sudah kita siapkan. Nah, kolam ini sebelumnya harus sudah kita aerasi selama 24 jam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suplai oksigen di kolam sudah tercukupi dengan baik. Garam di sini memiliki fungsi sebagai penetralisir atau biasa digunakan oleh kelompok teman-teman petani ikan. Garam digunakan untuk mengendalikan berbagai macam parasit pada ikan-ikan air tawar, sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman kita di pembudidaya air tawar maupun air asin. Tujuan dari pemberian garam ini yaitu untuk mengontrol banyaknya bakteri-bakteri yang tidak baik, sehingga ikan dapat merasa nyaman ketika berada di kolam tersebut. Penggunaan garam juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah ikan keracunan nitrit yang mungkin terjadi selama ikan itu dipelihara. Jadi fungsi garam ini sendiri adalah untuk mengontrol bakteri-bakteri tidak baik, bakteri-bakteri yang tidak diharapkan, yang tidak mengurai amoniak, dan dapat mengendalikan kondisi perairan. Nah, pada pemberian garam ini tujuan yang kedua yaitu untuk menjaga ikan tidak stres.
Contohnya, pada saat kita memasukkan bibit baru ke dalam kolam, tentunya ikan akan mengalami stres dan dia perlu penyesuaian akibat dari perpindahan dari kolam pembibitan ke kolam pembesaran. Dia membutuhkan banyak oksigen, sehingga dengan dimasukkannya garam di kolam yang kita siapkan itu dapat membantu mengontrol ikan untuk lebih mudah mentolerir kondisi perairan, sehingga ikan tersebut tidak perlu butuh waktu yang lama untuk melakukan penyesuaian dengan keadaan kolam tersebut. Nah, di sini adalah salah satu bentuk cara ikan untuk mengosmoregulasi atau menghemat energi dari ikan tersebut untuk dapat segera tumbuh dan besar di kolam pembesaran kita. Itu yang pertama untuk garam ya. Kemudian untuk yang kedua, kita memasukkan kapur atau orang bilang namanya kapur dolomit ya. Kapur dolomit ini terdiri dari CaCO3, yaitu kalsium karbonat. Pemberian pada kapur pada budidaya ikan sudah umum dilakukan, yang tujuannya yaitu untuk menetralkan keasaman air atau menaikkan alkalinitas total. Nah, alkalinitas di sini yang dimaksud yaitu mengontrol keasaman, sehingga dolomit ini mampu menjaga menstabilkan pH pada kondisi yang baik untuk ikan. Dosis yang kita gunakan untuk kapur dolomit yaitu sekitar 50 sampai 100 mg per kubik atau sekitar 1 gelas aqua ya. Nah, mengingat tujuan dari pemberian kapur ini yaitu untuk mengontrol pH, maka pemberiannya harus merata. Kita siram-siramkan ke kolam dalam kondisi tetap teraerasi. Kemudian yang ketiga adalah pemberian molase. Molase di sini kita memberikan dosis sekitar kurang lebih 100 ml per kubik ya, 100 ml per kubik yaitu. Molase memiliki peran yaitu sebagai makanan atau sebagai tempat berkembangnya bakteri yang akan kita gunakan. Nah, molase merupakan limbah pabrik dari gula pasir yang berbentuk cair ya, mengandung senyawa nitrogen. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh probiotik untuk tumbuh. Nah, dalam molase sendiri memiliki kandungan gula atau sukrosa, yang mana kandungan gula ini merupakan sebagai makanan bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Jadi molase ini sebagai pengaktif atau kalau dibilang bisa sebagai memperbanyak dari bakteri yang kita gunakan ya. 100 ml per meter kubik ini adalah sebagai dosis yang mutlak yang harus kita aplikasikan, yaitu ini untuk menjadikan energi bagi probiotik selama 7 hari ke depan atau sampai dengan 10 hari ke depan untuk berkembangnya probiotik yang akan kita gunakan. Nah, tentunya probiotik ikan, yaitu jenis bakteri baik yang kita gunakan. Maksudnya setelah kita memasukkan
molase, kita masukkan probiotiknya. Probiotik yang kita gunakan di sini karena ada di sekitar kita hanya M4 yang mana kandungannya yaitu Lactobacillus, dapat kita aplikasikan dengan dosis 50 ml per meter kubik ya. Nanti yang akan berkembang di perairan ini yaitu adalah bakteri Lactobacillus, yang mana Lactobacillus merupakan bakteri baik yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan atau peredaran khusus ikan. Nah, sebagai pembentuk awal masa vlog ya, walaupun vlognya tidak maksimal, namun Lactobacillus sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam perairan ini. Jadi itu adalah persiapan air kolam ikan kita yang perlu kita siapkan. Nah, kemudian kita diamkan selama 7-10 hari ke depan agar bakteri terus berkembang dengan kita pantau ya. Mungkin itu cukup dari saya. Nanti kita akan aplikasikan atau kita monitor bagaimana perkembangan dari kolam kita yang sudah kita persiapkan. Cukup dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Salam sukses, salam BFTpedia, salam petani pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.